surah At-Takwir ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru uqtilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarana bittiba'il huda wa wa'ada 'alaina bi jannatil ma'wa wa nahana 'anittiba'il hawa wa au'ada 'alaina binari laza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla wa ala wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuril ardi was sama wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah Majelis Zikir wa Ta'lim Yuhyin Nufus. Semoga Allah meridai semua kita yang hadir di majelis ini dengan wasilahnya dan karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan juga dengan syafaatnya baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayah serta inayah kita kembali pada malam hari ini dapat berkumpul di majelis kita ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ke-81 daripada surah Al-Quran, yaitu Surat At-Takwir, Surah At-Takwir. Surah At-Takwir makiyatun, diturunkan di Makkah atau sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Wa ayatuha tis'un wa ishrun, ayatnya berjumlah 29 ayat. Tentang surah At-Takwir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda,
man sarrahu ayyan zura ila yaumil qiyamah falyaqra iza syamsu kuwirat wa iza samaa'un fatarat wa iza samaa'un syaqqat. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin mengetahui kepada hari kiamat, maka hendaklah dia membaca pertama surah At-Takwir, kedua surah Al-Infitar, tiga surah Al-Insyiqaq. Siapa yang hendak tahu ya Nabi tentang hari kiamat, baca tiga surah ini, termasuk surah At-Takwir ini. Kenapa demikian? Karena tiga surah itu banyak sekali menceritakan hal ehwal yang berkaitan dengan hari kiamat. Jadi banyak di dalam surah ini, surah Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq, itu mengisahkan terjadinya kiamat dan huru-hara kiamat. Nah, sehingga ujar Rasulullah, siapa yang ingin tahu bagaimana itu hari kiamat dan huru-haranya, bacalah surah-surah tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang dimaksud di sini adalah Qiyamatul Kubra, kiamat besar. Artinya kiamat yang mengakhiri sejarah dunia ini. Sebahagian ulama itu membagi bahwa kiamat itu ada 4. Sebagian ulama membagi kiamat itu ada 4, terbagi 4 kiamat. Pertama, ngarannya adalah kiamat khassah, khusus. Kiamat khusus. Kiamat khusus ini dua. Pertama, kiamat khassah zahiriyah. Kedua, kiamat khassah batiniyah. Ada zahir, ada batin. Yang pertama, kiamat khassah zahirah, yaitu al-maut, kematian. Begitu kita mati, berarti kita tuh ngarannya sudah kiamat. Ini ngarannya kiamat khassah zahirah. Man mata faqad qamat qiyamatuhu, barang siapa yang mati maka sungguh terjadi kiamatnya. Bilanya mati itu ngarannya kiamat khassah zahirah. Yang kedua, kiamat khassah batinah. Itu adalah satu bentuk kematian pada hati seseorang. Bila seseorang itu hatinya mati, itu artinya kiamat juga. Kiamat juga nih toh. Hatinya mati. Nah, ini ngarannya kiamat khassah batinah. Kematian hati seseorang, yang mana seseorang itu tidak bisa lagi membedakan mana yang halal dan mana yang haram.
atau dia bisa membedakan mana nang halal mana nang haram, tapi tidak bisa mengikutinya. Nah, ini disebut batinnya sudah mati. Batinnya sudah mati. Orang ini secara batin sudah kiamat. Hatinya mati. Kematian mata hati. Sehingga orang tersebut dinamai orang yang sudah keluar daripada jalan yang benar, atau disebut al-fasik. Orang yang fasik itu adalah orang yang kiamat batinnya. Mati hatinya, batinnya mati, itu kiamat juga. Itu ngarannya kiamat khassah batinah. Yang ketiga, kiamat ammah, umum. Kiamat umum ini ada dua, ada zahirah juga, ada batinah. Kiamat umum zahir, ya kiamat kubra, habis dunia. Dunia hancur, sabarataan yang ada di dunia hancur, gunung hancur. Ini kiamat, namanya kiamat kubra, atau disebut kiamat ammah zahirah, umum zahir. Ini yang dimaksud di dalam surah ini, surah At-Takwir, tentang kiamat kubra. Yang keempat ada namanya kiamat umum batinah, kiamat ammah batinah. Apa yang disebut demikian? Disebut kiamat juga apabila di suatu kampung, suatu negeri yang penduduknya itu sudah tidak punya mata hati lagi, moral akhlak ada lagi. Satu bangsa sudah keluar dari akhlak yang benar. Ini namanya kiamat. Kiamat umum batinah. Suatu kampung kadada lagi punya moral akhlak, ngalih mencari orang yang baik akhlak tuh ngalih dicari, itu kiamat kampung tuh. Namun orang bahari itu mencari orang fasik tuh ngalih. Kenapa? Banyak nang baik kelakuan. Makanya bila orang bahari itu ada nang fasik itu lakas viral biasa gitu ini. Lakas orang terkenal. Tuh orang kan baik juga orang. Bila nama lain kelakuan bahari itu lakas tahuan orang. Kenapa? Karena kebanyakan orang akhlaknya baik bahari. Di akhir zaman ngalih mencari nang baik, banyak nang fasik, sehingga bilanya ada pejabat tuh baik terkenal kok. Karena apa? Nang lain banyak nang kada baik. Bila ada nang baik, lakas terkenal. Si anu tuh baik, ngalih mencari orang baik di akhir zaman. Bila banyak sudah nang kada baik di kampung Nindo, maka namanya kampung itu kiamat, kiamat batin secara umum. Apalagi contohnya nang umum batinah, kampung, negeri, organisasi sama aja juga. Di satu organisasi misalnya, di mana mereka melupakan ajaran-ajaran Allah, tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah, maka ini namanya sudah merupakan bentuk kiamat batin terhadap organisasi tersebut. Merupakan kiamat batin kalau mereka sudah melupakan ajaran-ajaran Allah dan tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Kiamat ammah batinah ini akan terjadi ujar Rasulullah sebelum datangnya kiamat kubra. Makanya tanda di akhir zaman ngalih mencari orang baik, ngalih. Kebanyakannya moral akhlak tuh ada lagi.
satu bangsa sudah keluar daripada akhlak yang benar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iza syamsu kuwirat. Apabila matahari sudah dihapus cahayanya. Ini tanda kiamat ini. Apabila matahari sudah dihapus cahayanya. Mataharinya ada tapi cahayanya kada ada lagi. Kayak apa tuh? Gerhana lah. Mataharinya ada tapi tak tutup oleh kada ada cahaya lagi. Ini tanda kiamat. Wa izan nujum qadarat. Setelah itu apabila bintang-bintang berjatuhan berguguran. Bintang guguran. Wa izal jibalu suyirat. Apabila gunung-gunung itu berterbangan. Gunung terbangan menjadi debu. Jadi debu hancur. Wa izal isyaru utilat. Dan apabila harta-harta berharga sudah dibiarkan oleh pemilik-pemiliknya. Kada tahu urusi harta lagi. Gunung terbangan hancur. Karena mereka sibuk menghadapi keadaan-keadaan seperti tadi. Sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab, beliau menyatakan, kata Sayyidina Ubay, ada 6 tanda sebelum kiamat besar itu terjadi. Bainaman nas fi aswaqihim izzahaba daw'us syamsi wa badaritun nujum wa badatin nujum fatahayyaru wa dahasyu wa bainahum kazalik iz waqa'atil jibal ala wajhil ardi fataharrakat wattarabat wahtarakat fasara haba'am mansura. Kata Ubay bin Ka'ab, 6 tanda sebelum kiamat besar itu tatkala manusia sibuk di pasar. Manusia sibuk di pasar, tiba-tiba cahaya matahari hilang, timbul kadap. Cahaya matahari ini timbul hilang, ada bercahaya lagi matahari. Wabadatin nujum, timbul cahaya bintang, bintang guguran. Maka orang-orang pun bingung, fatahayyaru, mereka bingung. Di waktu demikian itu gunung-gunung berjatuhan roboh, maka bumi pun jadi bergerak dan bergoncang, dan jadilah gunung tadi seperti debu yang berterbangan. Nah, itu permulaan daripada kiamat kubra. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Wa izal wuhusyu husyirat. Dan apabila binatang itu dihalau menuju padang mahsyar. Jadi binatang-binatang juga dihalau menuju padang mahsyar. Di padang mahsyar kumpulan manusia, binatang, bangsa jin, kumpulan bertahan. Termasuk binatang, kumpulan juga. Untuk apa binatang ini? Mereka dihalau Allah di padang mahsyar. Tujuannya adalah untuk diambil balas atau dikisas. Ada di dunia binatang nang menanduk binatang lain dibalas kena. Ada yang di dunia binatang ini memangsa kepada binatang yang lain, di akhirat dibalas. Ini binatang
binatang. Misal dipanggil Allah binatang ini nah, dipanggil. Ujar Allah, kenapa ikam di dunia menanduk inya, semantang inya kada betanduk, ikam menanduk. Maka pada hari ini balas. Nang asalnya di dunia kada betanduk, membalas menanduk juga. Nah, dibalas. Yang satu dipanggil kenapa ikam memangsainya, pada hari ini balas ikam pulang memangsainya. Nah, dibalas. Kenapa ikam memukulinya, pada hari ini pukul juga dibalas. Ini binatang. Setelah habis balas membalas, bertahan dibalas, maka Allah berkata kepada binatang, muti fatamut, matilah kalian, maka matilah mereka itu dan menjadi tanah. Bertahan habis binatang. Untuk dibalas saja, bila sudah tuntuk, matian bertahan. Itu binatang, kayak manusia lah. Kalau manusia sudah minggu tadi dijelaskan. Manusia apa? Dipanggil juga, fulan bin fulan. Kenapa ikam dahulu menguntauinya, menampilinginya? Belasannya apa? Kuntaulah juga kada itu. Lain kayak binatang, mengundi binatang. Ikam menamparinya, tampar juga. Ikam menandukinya, tanduk juga. Namun manusia kada kayak itu. Manusia dipanggil fulan bin fulan, kenapa ikam dahulu menampilinginya? Si anu nang dipukul dipanggil juga. Maka pada hari ini pahala ikam julung kayaknya. Nah itu pahala dijulung. Ibadah haji ikam julung kayaknya. Nah hilang pahala haji. Nah, kenapa? Ya zalim lawan orang lain enggak. Pahala ikam sembahyang sunat 70 rakaat julung kayaknya. Nah itu pahala. Bila sudah habis pahala, maka dosa orang yang dijulung bila masih ada tuntutan. Itu kalau manusia. Lain binatang, kalau binatang kisas dibalas itu aja. Itu binatang. Kalau manusia pertanggungjawabannya bayar dengan amal semalam. Wa izal biharu sujirat, dan apabila laut-laut itu dinyalakan. Nah, jadi laut itu berubah jadi lautan api. Laut itu berubah menjadi lautan api. Wa izan nufusu zuwijat, dan apabila diri-diri dipasangkan, dikelompokkan. Di padang mahsyar itu kan ada kelompok-kelompok. Ujar kita begrup. Nah, di sini kelompoknya orang saleh. Sini kelompoknya grupnya orang saleh, di sini berkumpulnya. Naung tak? Jelas sudah. Di sini kelompoknya orang fasik. Di sini kelompoknya orang kafir. Jadi di padang mahsyar itu berkelompok-kelompok, bergrup-grup, yalah. Nah, tetapi ada orang yang di dunia ini kada saleh, inya kada saleh, tetapi di akhirat dikumpulkan ke dalam kelompok orang saleh. Berkat apa? Berkat mahabbah, kecintaannya. Nah, jadi jangan salah maandak cinta, yalah. Itu hati-hati benar, meletakkan cinta di hati itu hati-hati. Orangnya orang kada saleh di dunia, tapi di akhirat dikumpulkan kelompok orang saleh. Berkat di hatinya cinta kepada orang saleh. Yang diidolakannya orang saleh, yang dicintainya, yang disayanginya orang saleh.
berkat itu dikumpulkan dengan orang soleh. Cuma ada juga orang di dunia orang soleh, ada juga orang soleh di dunia. Di akhirat dikumpulkan kepada orang yang kada soleh. Nauzubillah. Kenapa? Yang diidolakannya orang kada soleh, orang yang salah. Lah, yang diidolakan apa? Pemain bola yang kafir, yang kada Islam. Iyalah, pembalap iyalah yang kada Islam. Hibak gambarnya di kamar tanah. Itu aja. Padahal orang soleh. Tetapi di akhirat dikumpulkan dengan kelompok nang kada soleh. Berkat cinta. Kan jadi hati-hati, waspada meletakkan cinta. Cintai kekasih-kekasih Allah. Cintai orang-orang soleh. Karena berkat kita ini mencintai orang soleh, maka insya Allah di padang mahsyar berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan wali-wali Allah, berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bujur-bujur kan, mandak cinta juga. Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nantinya ditanya dengan sebab dosa apa mereka dibunuh oleh orang tuanya pada waktu itu. Ini di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mereka itu membunuh anak perempuan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, setiap perempuan yang ingin melahirkan itu dibawa keluar rumah oleh orang jahiliyah dan dibikin lubang di samping perempuan yang hendak melahirkan tadi. Ini misalnya nih betianan nih hendak melahirkan, perkarinya dah nak berenak sudah disuruh keluar rumah, ditabuk kubur lubang dihiga. Bila nang keluar nih bibinian anaknya langsung patak dikubur hidup-hidup. Itu kelakuan orang jahiliyah. Bilanya anak bibinian dikuburnya hidup-hidup. Karena mereka itu orang-orang jahiliyah, bagi mereka itu punya anak perempuan itu adalah suatu aib, suatu celak yang sangat besar bagi mereka. Dan perilaku ini terus berjalan sampai mereka masuk Islam. Masuk Islam mereka bukan jahiliyah nih. Tapi nangaran bawa sifat bawaan leh masih hai. Kemudian nang ada sahabat nih nang bepandir lawan Nabi, ini masuk Islam sudah nih. Ujar orang memhabarakan, bini ikam berenakan sudah. Napa anaknya jadinya? Bibinian ya. Langsung muhani habang. Nangaran sifat bawaan, masih sarik pada Islam sudah. Begitu mendengar nang lahir nih anak seorang nih bibinian, muha habang sarik artinya. Jadi dipadahi oleh Nabi, dipadahi oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah, mangkanat indahu wahidatun ja'alaha Allah sitran minan nar. Ujar Nabi memadahi kadusa sarik bisi anak bibinian itu.
siapa je nabi nang baisi anak bibinian saikung dan dia didik dengan baik sehingga dia menjadi perempuan yang baik, maka itu menjadi dinding baginya daripada api neraka. Nah, untungnya ya Pak, asal bujur-bujur dididik anak kena, anak bibinian nih supaya ini menjadi bibinian yang baik. Wa man kana lahu isnatani adakhalahu Allah bihimal jannah. Dan ujar Nabi, barang siapa yang berisi anak bibinian dua orang, bibinian keduanya dia didik dengan baik sehingga menjadi perempuan yang baik, niscaya Allah memasukkannya dengan berkat anak nang dua tadi bibinian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Membawa ke surga asal dididik dengan baik. Wa in kunna salasan wudi'a anhul jihad was sadaqah. Dan ujar Nabi, siapa nang baisi anak bibinian sampai 3 orang, bibinian ketiganya dia didik dengan baik sehingga menjadi perempuan yang baik, maka dia itu ujar Nabi tidak dituntut lagi untuk berjihad dan bersedekah. Artinya pahalanya banyak banget sudah. Pahalanya banyak banget sudah. Selain dia itu aman daripada api neraka, dimasukkan ke surga. Nah ini orang yang berisi anak bibinian asalkan dididik dengan baik. Nah jadi itu berkat Rasulullah, bibinian ini menjadi terangkat derajatnya. Dahulu bibinian ini dianggap aib, berkat Rasulullah. Bahkan ujar Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga anaknya di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Ibu siapa? Bibinian lo, menjunjung tinggi, lokalah mengangkat martabat bibinian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat Rasulullah itu. Yang terakhir, wa izas suhufu nusyirat, dan apabila buku catatan amal dibuka. Wa izas sama ukushitat, dan apabila langit dibuka sehingga terlihat jelas arasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa izal jahimu su'irat, dan neraka jahim telah dinyalakan. Wa izal jannatu uzlifat, dan surga pun didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, barulah tahu seorang diri itu apa yang telah dia kerjakan di dalam dunia. Hanya tahu. Karena kita bilangnya sudah di sana hanya tahu. Bila sudah dijulungi catatan amal, nah catatan amal di akhirat kan neraka dibuka sudah, dilintangkan, surga dibuka sudah, disediakan, dipersiapkan. Begitu kita menyambut catatan amal, hanya tahu, oh pacang ke surga, amin. Oh pacang ke neraka, naudzubillah, hanya tahu. Di sana kan hanya tahu, jangan karena di dunia bisa-bisa kisah tahu. Bah nintu neraka aja, wah kayak ampunnya panitia neraka, iyalah kayak inya ampun neraka. Ada yang tahunya kita di dunia ini kecuali orang yang sudah Allah beritahu. Orang-orang saleh, wali-waliullah, mereka tahu. Ada di antara karamat mereka yang diberi karamat, oh melihat surga sudah mulai di dunia nih. Kita orang biasa kan itu yang tahu, makanya jangan mencap orang. Kita nang banyak ibadah nih belum tentu lagi ke surga, kada tahu kita. Dan bila ada orang yang tak salah kelakuannya loh, yang kada baik, jangan menyambat itu ahli neraka aja, jangan. Kita kada tahu, Apabila tahunya, aina di sana di padang mahsyar sudah, bila kita dijulungi catatan amal hanya kita tahu.
oh pacang ke surga, oh pacang ke neraka. Nah, jadi hendaklah kita itu selalu berhusnuzon, sangka baik lawan makhluk Allah. Jangan kita meremehkan orang, ya Allah. Pikirakan keselamatan seorang. Nah, pikirakan seorang. Jangan hendak meremehkan orang lain dengan perbuatannya. Nah, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian surah yang ke-82. Wallahu